seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini, seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi udah harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Jadi saya minta Tata untuk gabung di film ini. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang mencoba merambah dunia perfilman. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin bisa suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan coba ya Mas, bisnis ini bismillahirrahmanirrahim, berdua mudah-mudahan dikasih jalannya berkahnya. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment sendiri, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Gimana melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata? Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu, seneng nyanyi, ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas, film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai perbedaannya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada perbedaannya. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Tata Janet. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang bagus. Film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang ya. Mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin chemistry juga nggak susah juga kayak mungkin bekerja sama Mas suami bagaimana gitu, bekerja rasanya gitu. Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devi-nya nih seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kak Tata, ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuma 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga
persiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu loh, maksudnya ternyata semenarik ini ya film gitu, seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu. Karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter itu. Iya, aku di rumah latihan terus, sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih ke aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Tinggal ini Aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya, kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Bismillahirrahmanirrahim lah pokoknya. So far Enjoy, seneng banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Jadi ya semuanya itu tadi, kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah. Budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? Sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi ada nanya tidur, tiba-tiba ada nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah apa film horor yang sudah ditayangkan di SS1 atau di bioskop yang lain kan, itu luar biasa, penontonnya sangat banyak, dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Oke. Masuk di pernikahan ke 3 tahun ya, mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Mati sampai Dengan cara bekerja sama 3 gini tahun mungkin belum ini. muslihat. Jadi bingung ya. kalau dari Mas Hendrik. Dari saya dulu ya. Alhamdulillah ya, intinya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan apa ya, rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua saya syukuri, berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga, si kecil bungsu makin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, membuat buah hati. Sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan doanya. itu aja sih.
Allah selalu meridhoi, memberkahi ya, segala langkah yang kita berbuat. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif jadi kan entertain, sibuk dua-duanya nih. cara ngatur waktunya juga seperti apa? Ya. Soal ngatur waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau mama kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan, aku nanti akan biasa tulis list buat semua ibu ada mbak, ada susternya, nanti yang tapi kadang mama juga datang dari kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sana loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu, apakah mamaku walaupun ada mbak tapi ada mama yang lihat. Tapi ini kan belum tiap hari ya, nanti pada saat syuting aku akan bawa itu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama dulu mah. Itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. sudah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu ngeliatin karena ada CCTV sekarang. Jadi saya jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu yang ditanyain bukan aku, Erlangga mana, seprotektif apa sih mungkin Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, plek tiplek gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat pokoknya jalan jatuh depan dia langsung mukanya langsung. ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kan, jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket nggak terlalu misalnya 2-3 hari aku nggak diambil, jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama online bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi itu pun ya sore udah pulang malam, kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project kita. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih ya. Mungkin 2 tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah ya. Kalau udah 3 saya kayaknya udah cukup. Sekarang kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah bener. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papannya? Iya, akademis ya masih. Iya dia cepat. Akademis Ya, ya. dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Ya alfabet gitu udah hafal. Ya warna udah dari 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah masya Allah. Turun anak siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul banget. Iya benar-benar. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film pesilat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke.